kedua, Sabtu tanggal 17 Mei tahun 2025. Bertempat di ballroom kantor OJK Provinsi Sumatera Selatan, Jalan Jenderal Sudirman nomor 1025, Kelurahan Sungai Pangeran, Kecamatan Ilir Timur 1, Kota Palembang. OJK kembali menggelar event bersejarah. Kali ini pelaksanaan kegiatan Sahabat Ibu Cakap Literasi Keuangan Syariah, SiCantiks, dengan agenda kegiatan edukasi dan seremonial Sahabat Ibu Cakap Literasi Keuangan Syariah, SiCantiks, dan pengukuhan Duta Literasi Keuangan Syariah. Pada kegiatan ini hadir Kepala Eksekutif OJK RI, Friderika Widyasari Dewi, Anggota Komisi 11 DPR RI, Fauzi Amro, Ketua TPPKK Sumsel Ibu Febi, Anggota DPD RI, Duta Literasi Sumsel, Ratu Teni, dan Ketua DWP Sumsel. SiCantiks, singkatan dari Sahabat Ibu Cakap Literasi Keuangan Syariah, adalah program dari Otoritas Jasa Keuangan OJK, yang bertujuan untuk meningkatkan literasi keuangan syariah di kalangan perempuan, khususnya ibu rumah tangga dan pelaku UMKM di Sumatera Selatan. Program ini diinisiasi untuk mendorong ketahanan keluarga melalui keuangan yang lebih baik. Kepala Eksekutif OJK RI, Friderika Widyasari Dewi dalam sambutannya menegaskan bahwa perempuan itu memiliki kekuatan yang luar biasa. Melalui kegiatan ini disebutkannya bahwa pihaknya perlu mengedukasi masyarakat supaya terliterasi dengan baik. Ada hubungan positif dengan tingkat literasi keuangan dengan tingkat kesejahteraannya. Kita harus tetap mengedepankan inklusi keuangan. Bagaimana mengelola keuangan, keuangan usaha dan keuangan keluarga harus tetap dikelola dengan baik. Inklusi keuangan yang bertanggung jawab. Pinjam uang tidak boleh untuk konsumsi tapi untuk produktif mengelola usahanya. Dapat akses kredit tapi tak didampingi sehingga dalam pengelolaan berantakan, ujarnya seraya menyebutkan bahwa sinergi antara pemerintah daerah, legislatif, dan organisasi masyarakat sangat krusial dan mendorong literasi keuangan. Dengan hadirnya SiCantik, OJK berharap perempuan tidak hanya menjadi pilar ekonomi keluarga, tapi juga motor penggerak ketahanan ekonomi nasional melalui literasi dan inklusi keuangan yang berkelanjutan. Kita pada kesempatan ini mengedukasi para ibu di sini supaya memiliki literasi keuangan terutama para pelaku UMKM supaya maju dan berkembang, ujarnya seraya menambahkan implementasi program SiCantik ini akan dilaksanakan secara berkelanjutan dalam bentuk webinar series guna mengedukasi peserta lebih banyak di Ketua Tim Penggerak PKK Sumsel, Hajah Febrita Lustia dalam sambutannya menekankan pentingnya program SiCantiks sebagai pondasi membangun ketahanan keluarga yang berkualitas. Ia menyoroti banyaknya keluarga yang belum mampu memenuhi kebutuhan dasar akibat rendahnya literasi keuangan, terutama di kalangan perempuan. Literasi keuangan sangat penting, khususnya bagi kaum ibu. Mereka harus mampu membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Jangan sampai karena tergoda belanja konsumtif, justru terjerat pinjaman online ilegal, ujar Febrita. Ia juga menambahkan bahwa pengelolaan keuangan keluarga harus diprioritaskan untuk kebutuhan esensial, termasuk pendidikan anak, demi menjamin masa depan yang lebih baik. Febrita bahkan mengkaitkan rendahnya pemahaman keuangan dengan meningkatnya kasus stres hingga percobaan bunuh diri akibat lilitan utang. Anggota Komisi 11 DPR RI, Fauzi Amro, mengatakan program SiCantiks sangat bagus. OJK Mitra Komisi 11. Tujuan kegiatan OJK ini sangat bagus dan mulia karena memberikan edukasi dan literasi keuangan bagi para ibu yang ada di wilayah Sumsel di 17 kabupaten, kota bersama Badan Penyertaan Modal Madani. Harapan kami para ibu di sini paham betul tentang literasi keuangan. Pada kesempatan ini saya mengimbau bagi para ibu yang sudah telanjur pinjaman online maka tidak wajib membayar, katanya. Acara ini turut dihadiri ratusan peserta, termasuk perwakilan tim penggerak PKK dari berbagai kabupaten, kota serta pelaku UMKM dampingan program penyertaan modal madani PMM. Tim PKK juga memperkenalkan program UP2K dan Warung PKK sebagai bagian dari upaya memberdayakan ekonomi keluarga berbasis komunitas. Di Sumatera Selatan, untuk ibu-ibu cerdas keuangan, ibu-ibu melek untuk akses keuangan dan untuk bagaimana mendampingi ibu-ibu kalau punya
UMKM dan lain-lain untuk bisa maju berkembang, didukung oleh sektor keuangan dan juga meningkatkan kesejahteraan keluarga. Mungkin itu saya sebagai pembukaan. Saya mengundang Pak Fauzi, Ibu Gubernur, kalau ingin menyampaikan sesuatu. Saya mungkin sedikit ya Bapak Ibu sekalian, karena Komisi 11 inilah tupoksinya. OJK adalah mitra strategis Komisi 11 termasuk Pak Arief, PMN-nya. Tujuannya sangat mulia, si cantik ini memberikan literasi keuangan, inklusi keuangan kepada ibu-ibu yang memang hari ini rawan dengan namanya pinjol ilegal maupun hal-hal yang berbau ilegal karena sasarannya ibu-ibu. Jadi kami mengapresiasi kepada Ibu Kiki dan kawan-kawan OJK dalam program Si Cantik yang diluncurkan oleh OJK dalam rangka untuk memberikan literasi dan edukasi keuangan kepada ibu-ibu yang ada di wilayah Sumatera Selatan di 17 kabupaten kota bersama dengan PNM, Penyertaan Modal Madani, dan tadi hampir di Kota Palembang hadir dan ibu-ibu PKK, ibu-ibu. Harapan kami adalah ibu-ibu di Kota Palembang paham betul tentang literasi dan inklusi keuangan. Yang terakhir, kami menghimbau, saya pribadi menghimbau bagi ibu-ibu yang sudah terlanjur minjam di pinjol ilegal, dalam tanda kutip pinjol ilegal, tidak wajib untuk membayar. Kalaupun terjadi penagihan debt collector, kekerasan terus harus melapor kepada pihak yang berwajib. Itu catatan kami dari kami. Kami menghimbau berapa kali karena pinjol ilegal itu berdirinya juga ilegal. Jadi kalau yang sudah terlanjur minjam tidak wajib untuk membayar. Terima kasih. Ya, perkembangannya itu kan secara survei nasional literasi keuangan syariah kita bekerja sama dengan BPS. Untuk syariah kita naik Pak dari tahun lalu 39% jadi 43% literasi, tetapi yang perlu didorong adalah inklusinya. Karena inklusinya masih 13%. Kenapa inklusinya masih kecil? Nah itu PR kita semua. Bagaimana untuk kemudahan penjangkauan produk syariahnya, terus kemudian ketersediaannya, kemudian variasinya sesuai dibutuhin masyarakat dan lain-lain. Jadi mungkin salah satunya adalah keterjangkauan. Nah, terima kasih kepada PNM yang tadi berapa Pak? Yang di 16 juta perempuan ya, dan itu 79%-nya adalah syariah. Jadi kita mau dorong pelaku usaha jasa keuangan lainnya juga untuk mendorong inklusi keuangan syariah semakin berkembang. Pak, Bu, dibandingkan dengan daerah lain nih? Pak, kalau kita melihat ya, jadi kan kita dengan BPS baru 2 tahun. Kalau yang survei kita lakukan sebelumnya, Sumatera Selatan sangat baik, termasuk inklusinya di atas, literasinya di atas nasional. Gitu. Tapi ini tentu saja jangan membuat tengah ya, terus kita tingkatkan supaya semakin baik. Ini terima kasih Ibu Gubernur, Dr. Iva juga sudah menjadi salah satu literasi, agen literasi, duta literasi. Ya Pak ya. Gitu.